Nah, halo teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan unboxing part ketiga ya, yaitu bagaimana ketika Andromax M3 Set ini saya kasih kartu smartphone yang versi sekarang. Nah, karena saya beli di online shop itu cuman dapatnya modemnya ini aja dan nggak dapat nomor, maka saya penasaran apakah bisa diisi dengan kartu smartphone yang kuota. Jadi saya punya kartu smartphone, saya beli di counter. Harganya 25.000 aja dapat kuota 10 GB 30 hari. Nah, kalau smartphone ini identik dengan pembagian kuota. Jadi yang didapat adalah kuota utama 3 GB, kuota lokal 3 GB, dan kuota TikTok 4 GB. Semuanya total 10 GB, tapi ini nggak bisa dipakai di seluruh Indonesia. Nah, ini bisa dipakai di area Tapakuda. Karena saya domisilinya di Jember, maka kartu smartphone ini dapat dipakai di Banyuwangi, Bondowoso, Jember Kota, Probolinggo, Lumajang, Probolinggo, dan Situbondo. Nah, karena saya belinya ini mencicil, alias saya beli modemnya dulu, saya beli baterainya dulu di part kedua. Nah, di part ketiga ini baru saya bisa beli kartunya. Oke, saya lihat kartunya dulu. Ini untuk atasnya ini dapat nomornya, ini nomornya, dan dapat kuota 10 GB 30 hari. Pembagiannya sudah jelas ya di bawah ini, dan gratis handphone bersama smartphone. Areanya Jatim, berlaku 31 Desember 2026, dan di baliknya ini ada tulisannya smartphone, member Sinarmas, dan ada nomor informasi pelanggan. Jadi teman-teman bisa hubungi nomor ini. Dan ini adalah Facebook dan sosial medianya smartphone. Jadi ini langsung kita buka ya di sini biar enggak lecet lagi. Nah, kalau dibukanya di kiri pasti benar. Nah, untuk isinya seperti ini, dan saya buka. Nah, untuk cara registrasinya ini agak fokus ya. Nah, ini untuk registrasinya itu boleh pencet OK. Jika bisa tidak muncul, yaitu nick, pagar, nomor kartu keluarga, SMS ke empatnya sebanyak 4 kali, dan atau telepon ke bintang 4 kali lalu pagar. Ini contohnya. Dan registrasi bisa dilakukan di galeri smartphone atau outlet resmi terdekat. Dan ini untuk kartunya seperti ini. Ini saya buka dulu. Dan ini ada tulisannya isi ulang pulsa dan pakai data di galeri smartphone, ATM, e-commerce, minimarket, tekan bintang 8 3 kali. Informasi PIN dan PUK-nya seperti ini, dan ini aplikasi My Smartphone-nya. Oke, jadi itu aja. Oke, jadi pertanyaannya apakah kartu ini bisa dipakai langsung di sini? Nah, jawabannya adalah nggak bisa, karena modem ini tuh sifatnya ready to use. Artinya, jadi kalau kartunya masuk sini, jadi langsung bisa digunakan. Harapannya modemnya ini bisa langsung digunakan. Jadi modem ini nggak ada fitur SMS untuk ngirim SMS atau gimana. Jadi ini adalah modem yang sifatnya langsung connect ya. Jadi nggak perlu maksudnya nggak bisa SMS atau nggak bisa ngirim SMS, nggak bisa telepon tuh nggak bisa. Jadi harus pakai perantara di HP. Tapi untuk HP ini, HP putih F1S ini nggak bisa. Jadi saya nyoba dulu di smartphone, ternyata ini nggak ada band 40 kalau mungkin ini. Saya nggak tahu ini band berapa. Tapi yang jelas si Oppo ini nggak bisa. Jadi harus di device yang agak lumayan baru. Ini kan 2016 ya. Jadi 2017 sih harusnya bisa ya. Jadi karena 2016 ini bandnya nggak support. Jadi saya pakai Samsung A71 aja ya untuk percobaannya. Jadi untuk registrasinya di sini. Nah, nanti setelah registrasi kartunya bisa dimasukkan ke modemnya. Saya nggak tahu ini apakah modemnya bisa baca atau enggak. Nah, syukur-syukur kalau bisa baca. Kalau enggak ya udah.
ini modem berarti statusnya nggak jelas, apakah emailnya terblokir atau memang nggak support di kartu smartphone yang versi terbaru. Jadi saya coba registrasi dulu di sini. Nah teman-teman, ternyata smartphone-nya sudah aktif ya. Jadi sudah saya registrasi dan sudah aktif. Jadi perdana 10 GB nya kamu setelah aktif. Jadi 10 GB ini masuk ya. Jadi 10 GB ini saya ingatkan bukan 24 jam kalau di area saya. Nah area saya itu tapal kuda, dapat 3 GB, 3 GB dan bonus kredit TikToknya 4 GB. Jadi ini bisa beda dengan area teman-teman. Jadi dipastikan lagi untuk kuotanya tuh dapat berapa untuk yang teman-teman itu. Jadi belinya jangan sampai salah. Jadi jangan sampai teman-teman domisilinya di Surabaya tapi malah beli smartphone yang tapal kuda. Nah ternyata kuota utamanya ini bisa dipakai teman-teman 3 GB, kuota lokalnya nggak bisa karena teman-teman nggak tinggal di area tapal kuda. Dan kuota TikToknya bisa dipakai lah, jadi dapatnya 7 GB. Nah makanya kalau smartphone ini banyak syarat dan ketentuannya, jadi harapannya dibaca dulu lah. Oke, saya ini agak fokus. Nah ini kebijakan privasi, tekan OK jika setuju. Ini untuk perlindungan pelanggan dan ini registrasi berhasil. Ini datanya registrasi berhasil dan itu aja sih. Jadi saya langsung coba speed test. Untuk speed testnya berapa kalau di HP ini. Nah kita coba tes speednya di sini. Nah oke, sudah kita speed testnya. Dan di sini bisa tembus 12 Mbps. Dan untuk uploadnya 5 Mbps ya kalau via HP ini. Jadi harus pakai HP yang generasi terbaru agar, maksudnya generasi terbaru bukan yang, maksudnya yang 2024 itu bukan, tapi yang di atas 2016 itu baru support jaringan smartphone. Kalau enggak seperti F1S ini enggak support. Jadi kudu diperhatikan lagi. Nah kita pakai 2 test speed. Nah ini di fast ini bisa sampai 16-15 Mbps ya. Nah untuk uploadnya 14 Mbps dan downloadnya 14 Mbps dan uploadnya 8,9 Mbps. Nah saya penasaran nih apakah bisa dipakai di smartphone di modem. Maka dari itu saya langsung aja kita buka dari HP, kita pindah ke modem smartphone-nya. Nah kita buka. Jadi saya ini kalau smartphone ini jujur nggak pernah pakai. Jadi terakhir pakai itu pas pandemi. Itu saya nyoba smartphone tapi karena harga paketnya itu ya biasa aja sih, nggak terlalu mahal, nggak terlalu murah. Tapi saya masih penasaran akhir-akhir ini dengan modem smartphone ini, apakah memang masih bisa digunakan atau enggak. Nah kita coba masukkan kartunya ke slot SIM-nya. Jadi ini adalah pertama saya pakai smartphone lagi. Ya bukan pertama sih, tapi ya pakai smartphone lagi gitu. Oke, jadi kita masukkan di sini. Untuk kartunya pastikan benar, jangan sampai salah. Jadi ini ada bagian cekungnya, dimasukkan di sini. Dan smartphone-nya tinggal ditekan aja, lalu dimasukkan. Dan jangan lupa dipasang baterainya, karena ini nggak bisa bypass ya. Di video sebelumnya kan sudah dites. Ini nggak bisa di bypass. Jadi kalau mau bypass harus beli baterai daminya, itu sekitar 30 ribuan aja. Nah kita pakai koneksi dari HP ini. Coba dari Oppo F1S saja. Ini masih loading ya, agak lama. Nah ini sinyalnya masih merah. Ini nyari jaringan. Ternyata sinyalnya sudah biru. Nah artinya harusnya sih bisa. Kita coba aja. Kita ganti ke Andromax. Nah ini sudah terhubung ya. Jadi saya coba lihat di mailing M3 setnya lagi. Nah ini ternyata 33 MB ya.
Sudah pemakaian 33 MB. Dan ini jaringannya ya kata sandinya admin, passwordnya adalah admin, jadi itu password defaultnya. Jadi teman-teman bisa diubah sesuai dengan pengaturan yang kemarin. Jadi LTE, status jaringan terkoneksi, unduhnya segini, unggahnya segini. Oke, jadi ini bisa dipakai. Jadi ini bisa langsung ke My Smart Friend-nya. Jadi untuk koneksinya bisa dilihat di sini jaringannya LTE, status koneksinya terkoneksi. Dan statusnya ini hidup, status WiFi-nya LTE only, jaringannya karena ini memang di lock LTE ya, jadi nggak bisa ubah-ubah modenya. Terus kita cek pengaturan, ada pengaturan cepat, ada pengaturan jaringan juga. Ini LTE only ya, jadi nggak bisa diubah. APN-nya sama, jadi otomatis connect untuk smartfren kuota. Ini saya nyoba nambah smartfren di sini, menambahkan komponen ini dan kita klik apakah bisa. Ternyata My Smartfren ini modenya adalah web. Jadi ternyata nggak bisa ya di sini. Status tanggal aktif itu nggak bisa. Oke. Nah ini saya tes pakai fast, jadi kecepatannya berapa? Ini kecepatannya sekitar 16 Mbps dan uploadnya 8,5 Mbps. Kalau pakai smartphone kita lihat uploadnya berapa? 13 Mbps, 12, 11. Dan ini masih 9,8, 9,7, 9,6, 9,3. Oke, uploadnya sekitar bisa dilihat 16, 15, 22, lumayan cepat sih untuk uploadnya ya. Untuk uploadnya sih 11-12 ya sama HP ini. Entah ini LTE cap berapa, yang pasti saya nggak tahu. Jadi saya nyoba aja pakai ini. Nah, untuk itu saya coba untuk sekian dulu unboxing tentang Andromax M3 set ini.